عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu salihin salihat hafizakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang memberikan kita nikmat bisa beribadah dengan nyaman, tenang, aman, tentram. Tidak perlu kita mendengar suara-suara bom, suara-suara senjata, tembakan-tembakan. Kita bisa beribadah, berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala siang hari ini dalam keadaan tenang dan tentram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkata-katalah yang baik saja. Kalau tak bisa, maka diamlah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tak bisa, maka diam saja. Para ulama menjelaskan, Bapak Ibu sholihin sholihat, bahwa iman itu tidak hanya berada di hati. Iman itu tidak hanya keyakinan saja, namun sesuai dengan definisi iman, tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amalu bil arkan. Dibenarkan oleh hati, yakin, diikrarkan oleh lisan, syahadat, dan dibuktikan dengan arkan, amal-amal ketaatan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, bahwa Allah adalah Rabb-Nya, beriman kepada hari akhir, bahwa apapun yang dia katakan, lakukan akan dipertanggungjawabkan, maka dia akan berkata-kata yang baik-baik saja. Kalau tak bisa, maka dia akan memilih untuk diam. Maka ada pepatah yang mengatakan, kalaulah sedikit bicara itu perak, fasukutu anhu az-zahab, maka diam adalah emas. Para ulama menjelaskan, Bapak Ibu sholihin sholihat, menjelaskan bahwa perkataan terbagi dua. Ada perkataan yang baik, ada yang buruk. Yang baik ini jelas, zikir, perkataan-perkataan yang baik, nasihat, pahala balasannya. Ada yang buruk, ini pun jelas, dosa akibatnya, ghibah, fitnah, namimah, dan segala macamnya. Adu domba, bergunjing, ini perkataan buruk. Ada di tengah-tengah satu lagi, namanya perkataan mubah, perkataan yang boleh dibicarakan, sepak bola, politik, dan lain-lainnya. Namun para ulama menasihati kita, menyarankan jangan perbanyak kata-kata mubah, karena al-iktsaru fihi, memperbanyak perkataan mubah akan menjerumuskan kita ke perkataan yang buruk. Contoh Bapak Ibu, politik saja. Gara-gara politik putus hubungan ayah dan anak, putus hubungan abang dan adik kandung. Padahal ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan ke surga yang memutuskan silaturahim. Gara-gara mubah tadi, perkataan mubah tadi, ya, yang satu dukung A, yang satu dukung B, beradu, putus silaturahim. Termasuk juga Bapak Ibu, perkataan yang baik itu adalah memberikan informasi yang benar dan valid tentang keadaan saudara kita di Palestina. Jadi luas cakupannya Bapak Ibu. Termasuk perkataan yang baik, memberikan informasi yang benar tentang Palestina. Kabarnya 4 hari gencatan senjata, ternyata tidak. Ternyata saudara kita, anak-anak kita
Ikhwan kita, akhwat kita dibunuh membabi buta, genosida. Ya. Karena inilah sifatnya Yahudi dan Nasrani, ya. Ini sifatnya. Allah tuliskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi, Nasrani, Bapak Ibu, tidak akan pernah berdamai dengan kita. Tidak akan pernah redha dengan kita, tidak akan pernah akur dengan kita kecuali kita menjadi pengikut mereka. Kecuali kita percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Kita percaya dengan berita yang mereka sebarkan. Yahudi, Nasrani tidak akan pernah berdamai, tidak akan pernah jadi teman, tidak akan pernah jadi saudara kita kecuali kita jadi pengikutnya. Maka kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka insya Allah kita pasti akan mengucapkan perkataan yang baik-baik saja. Kalau tak bisa, kita memilih diam. Ada saatnya, ada kondisinya kita diam saja, tak usah berkomentar. Terlebih kalau kita seringnya ini berkata dahulu baru berpikir kemudian. Nah, ini bahaya ini Bapak Ibu. Usahakan pikir dulu. Kalau saya ngomong ini tersinggung nggak dia? Kalau tersinggung diam, sudah diam saja. Ya. Makanya ada juga pepatah yang mengatakan ini banyak bicara ini banyak salahnya. Betul itu Bapak Ibu, betul sekali. Maka ada enaknya jadi orang-orang yang pendiam ini. Ya. Daripada orang yang suka mauta-mauta ini kan. Ada bagusnya pendiam itu. Dia diam, sekali ngomong jelek, langsung nusuk ke hati kan. Ini bahaya juga Pak ya, sekali ngomong kesinggung orang kan. Apa yang terbaik? Falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah perkataan yang baik. Kalau tak bisa, maka diamlah. Maka Bapak Ibu sholihin sholihah hafizakumullah, ini adalah poin pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Poin pertamanya adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada hari akhir, hati-hati dalam bermuamalah atau berkomunikasi di WhatsApp, di media sosial, hati-hati. Kalau kita beriman kepada hari akhir, karena semuanya akan dibuka, dipertanggungjawabkan. Chattingan kita yang bikin orang tersinggung akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Maka hati-hati kalau mengetik. Sopan, santun diperhatikan, adab etika diperhatikan. Bapak Ibu yang mungkin guru, dosen sudah mengalaminya, mahasiswanya, murid-muridnya tidak mengawali dengan salam, ya. Malah dengan huruf P, nggak tahu kita artinya apa. Apa sulitnya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun sunnah yang boleh ditinggalkan, ya. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu, kata Rasulullah. Maka semoga dengan kita mengkaji hadis ini, baru poin pertama, ada 2 poin lagi dalam hadis ini, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik-baik saja. Kalau tak bisa, maka diamlah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.